Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah fisika lingkungan, kita akan membahas terkait dengan tanah dan juga air tanah. Akan kita mulai. Nah, intro di sini. Pada permukaan bumi itu terdiri atas lautan, gurun, kemudian kota, tundra atau sabana, permukaan es dan sebagainya. Nah, masing-masing itu memiliki karakter yang berbeda-beda, misalnya albedo yang berbeda, kemudian laju, penguapan dan penyerapan air yang berbeda, kemudian pertukaran gas dengan atmosfer yang berbeda dan sebagainya. Itu karena dipengaruhi oleh permukaan dari bumi yang berbeda-beda sehingga memiliki karakter yang berbeda pula sifat-sifat fisiknya. Nah, tanah itu terdiri dari partikel batuan dan juga bahan-bahan organik yaitu humus. Nah, humus itu adalah sisa-sisa tumbuhan dan hewan dalam berbagai tahap pembusukan. Nah, humus ini berfungsi sebagai makanan bagi banyak organisme. Misalkan untuk cacing, kemudian humus itu juga bermanfaat bagi tumbuhan. Kemudian di dalam tanah ada populasi hewan dan bagian-bagian tumbuhan. Nah, hewan dan bagian tumbuhan ini memecah humus menjadi zat terlarut yang dapat diserap oleh akar tanaman yang lebih besar. Nah, itu makna dari bagaimana humus itu menjadi makanan bagi banyak organisme. Nah, tanah itu dapat dikategorikan berdasarkan kandungan air, batu, dan humus. Nah, pertimbangan pertama adalah ukuran partikel yang membentuk tanah. Nah, satu set ukuran tipikal untuk berbagai jenis tanah dapat diberikan di bawah ini. Di sini ada berbagai jenis tanah. Fraksi ini maksudnya adalah jenis-jenis tanah, bagian-bagian tanah yaitu gravel, sand, kemudian sand adalah pasir, silt, kemudian clay. Clay itu adalah tanah lempung. Nah, di sini dibedakan berdasarkan jenis dan juga ukurannya. Untuk gravel, partikelnya itu berukuran lebih dari 2000 mikrometer. Kemudian untuk pasir antara 60 sampai 2000, kemudian silt itu antara 1 sampai 60 dan lempung kurang dari 2 mikrometer. Itu adalah beberapa jenis ukuran partikel tanah, mulai dari gravel, sand, silt, dan clay. Nah, selanjutnya sebagian besar tanah itu terdiri dari atas, udara, dan air. Itu 30% dan 70% dari tanah itu adalah ruang pori-pori. Nah, bagian tanah yang mencakup zat padat adalah hitungannya adalah seperti ini. Bagian tanah yang mencakup zat padat itu sama dengan massa tanah per volume tanah dikalikan volume zat padat dibagi dengan massa zat padat. Nah, massa tanah dan juga volume tanah itu adalah bulk density. Kalau Anda di fisika dasar 1 itu ada yang namanya modulus Young. Nah, itu untuk yang zat padat. Nah, sementara untuk tanah ini bisa berupa zat padat juga, tetapi dia tercampur dengan air sehingga dia lebih bersifat mendekati seperti fluida. Nah, sehingga digunakan yang disebut dengan bulk density atau modulus bulk. Nah, di sini untuk volume zat padat per massa zat padat itu adalah kebalikan dari kerapatan partikel, yaitu seper massa jenis. Kalau massa jenis kan massa dibagi volume. Tuh. Nah, kita mendefinisikan porositas sebagai fraksi dari volume tanah yang ditempati oleh pori-pori. Jadi porositas itu menunjukkan bagian dari volume tanah yang ditempati oleh pori-pori. Jadi semakin tinggi porositas berarti pori-porinya juga semakin banyak. Nah, porositas itu bisa dirumuskan seperti pada slide ini adalah porositas sama dengan 1 dikurangi bulk density per kerapatan partikel. Nah, selanjutnya
Di sini ada good density dan porositas dapat ditunjukkan tabel berikut. Di sini ada tekstur tanah, good density-nya bagaimana dan porositasnya. Dari tabel ini good density yang paling besar adalah batu pasir. Nah, sementara porositas yang paling besar adalah tanah lempung yang baru dibajak. Jadi tanah lempung yang baru dibajak itu porositasnya tinggi, dia banyak mengandung pori-pori sehingga banyak air, kemudian udara juga cukup banyak juga yang ada di dalam pori-pori itu. Nah, di sini ada kaitannya dengan bidang pertanian. Kalau sebelum bercocok tanam kan biasanya tanah itu harus dibajak dulu. Nah, tujuannya apa? Yaitu memperbesar porositas. Ketika porositas semakin besar, maka udara-udara itu bisa lebih banyak masuk ke partikel-partikel tanah atau bagian-bagian tanah, dan juga banyak air yang terkandung di dalam tanah itu, baik untuk tumbuhan tertentu atau sebagian besar tumbuhan yang membutuhkan banyak pasokan oksigen dan juga air. Biasanya kalau mau menanam padi itu biasanya perlu dibajak terlebih dahulu untuk meningkatkan porositas dan juga kandungan air yang di dalam tanah. Nah, ini selanjutnya adalah siklus tanah dan hidrologi. Nah, aliran air di dalam dan melalui tanah adalah bagian penting dari siklus hidrologi yang telah dibahas sebelumnya. Nah, hidrologi di sini adalah siklus dari air, siklus air. Jadi Anda pasti sudah tahu sejak SD sudah ada bagaimana siklus hidrologi tersebut. Jadi di sini disebutkan yang telah dibahas sebelumnya. Nah, ada dua masalah mendasar. Berapa banyak air yang di dalam tanah, yang digandung tanah, dan bagaimana air itu mengalir di dalam tanah. Nah, itu yang menjadi beberapa kajian terkait dengan tanah dan juga air tanah. Nah, di sini porositas itu kan memberikan ukuran seberapa banyak air yang bisa ditampung tanah. Tadi kan porositas besar, di situ berarti banyak mengandung rongga udara, bisa berisi air. Nah, namun dengan hanya menggunakan nilai porositas saja itu akan memberikan perkiraan jumlah air yang terlalu tinggi. Jadi perlu ada faktor lain yang dipertimbangkan untuk mengukur seberapa banyak air yang bisa ditampung oleh tanah. Nah, di sini air di pori-pori tanah itu yang berukuran besar, diameternya itu lebih dari sekian mikrometer, itu tidak bisa ditahan oleh tanah. Nah, ini bisa dilihat dari argumen sebagai berikut. Aliran air melalui tabung. Nah, tabung ini analoginya itu dengan pori-pori tanah, tergantung pada jari-jari tabung, kemudian viskositas viskositas air, dan juga gradien tekanan yang mencoba mendorong air melalui tabung. Nah, analisis dimensi sederhana memberikan persamaan Hagen-Poiseuille, yaitu yang seperti di slide Q sama dengan Pi per 8 R pangkat 4 per eta dP per dx. Jadi R pangkat 4 itu adalah jari-jari tabung, kemudian eta itu adalah yang penyebut di bawah R pangkat 4 itu adalah viskositas, dP dx itu adalah gradien tekanan. Nah, di sini kita lihat bahwa ada tiga faktor tersebut. Jadi ada jari-jari tabung, viskositas air, dan juga gradien tekanan. Sekali lagi di sini pori-pori tanah itu dianalogikan sebagai tabung atau selang air. Nah, kita lanjutkan. Persamaan pada slide sebelumnya itu menunjukkan bahwa hubungan yang kuat antara laju aliran dengan diameter tabung yang beranalogi dengan pori-pori tanah. Nah, hal ini berbeda pada keadaan sesungguhnya atau keadaan nyata yang ada di lingkungan sebenarnya, karena pori-pori tidak berubah garis lurus. Jadi pori-pori tanah itu kan tidak berubah, bentuknya tidak seperti selang gitu ya, yang teratur berbentuk garis lurus, tetapi
penuh dengan kelokan. Nah, kecepatan air melalui pori-pori yang khas dari butiran pasir yang memiliki diameter 1000 mikrometer itu ternyata sekitar 10⁻8 kali lebih cepat daripada yang ada di tanah lempung, yaitu yang di diameter pori-pori 0,1 mikrometer. Jadi sekitar lebih dari 100 juta kali lebih cepat yang mengalir melalui pasir daripada di tanah lempung. Jadi tanah lempung itu kan banyak mengandung air ya kan ya, karena dia aliran air di dalamnya itu lebih lambat, jadi banyak mengandung air, jadi lebih mudah menyimpan air untuk tanah lempung. Sementara pasir tidak, dia kelajuannya lebih cepat yang ada di pasir airnya itu. Nah, ada batas atas jumlah air yang bisa ditampung oleh tanah dalam jangka panjang. Ini yang disebut dengan kapasitas bidang, yaitu air yang ditahan di pori-pori yang cukup kecil sehingga gesekan dan tegangan permukaan dapat menahan gaya gravitasi. Nah, selain itu ada juga batas bawah untuk jumlah air yang dapat diekstraksi oleh akar tanaman. Jika semua air yang tersisa disimpan di pori-pori yang sangat kecil, akar tanaman tidak dapat menyerapnya. Nah, batas bawah ini yang disebut dengan permanent melting point. Nah, ini terkait dengan tegangan permukaan. Nah, bagaimana tegangan permukaan itu muncul? Nah, ini sudah masuk ke aspek fisika. Nah, terdapat sebagian dari tanah itu yang tertahan yang ada di dalam tanah. Nah, ini salah satunya akibat dari efek dari tegangan permukaan. Suatu cairan berperilaku seolah-olah permukaannya itu tertutup oleh suatu kulit atau selaput. Nah, sebuah molekul dalam suatu cairan mengalami gaya dari segala arah karena gaya antar molekul cairan yang berada di sekitarnya. Contohnya seperti pada gambar. Ini adalah molekul air. Nah, tiap molekul air itu memberikan gaya kepada molekul yang ada di sekitarnya. Ini ketika misalkan air yang ada di dalam gelas. Nah, di bagian tengah-tengah gelas itu ilustrasinya seperti ini. Nah, bagaimana jika di atas permukaan air itu? Nah, sebuah molekul zat cair yang berada di permukaan zat cair mengalami gaya gravitasi dan gaya antar molekul. Karena di atas molekul tersebut adalah udara atau ruang hampa, dan gaya akibat molekul-molekul udara itu dapat diabaikan. Oleh karena itu, energi diperlukan untuk membuat permukaan biasanya dinyatakan sebagai energi persatuan luas. Ini juga bisa ditinjau dari segi gaya, yaitu konsep tentang tegangan permukaan. Nah, pada bagian ini, di sini kan di bagian permukaan zat cair. Kalau tadi kan di bagian tengah-tengah zat cair. Nah, kalau di permukaan zat cair seperti ini, direpresentasikan bentuk molekulnya adalah dia berjajar dan di bidang batasnya antara udara dengan zat cair dia berbentuk sejajar horizontal. Nah, gaya gravitasi dan gaya dari molekul di bawahnya itu di sini. Nah, di sini ada gaya gravitasi dan juga ada molekul yang umumnya adalah gaya antara molekul air. Kemudian di sini juga. Nah, formasi atau bentukan seperti inilah yang menyebabkan adanya tegangan permukaan. Di sini ada gaya antar molekul air atau zat cair lainnya, itu yang menyebabkan adanya tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan itu adalah gaya yang bekerja di permukaan zat cair yang mengarah ke dalam cairan. Hal yang sama itu berlaku untuk antar muka cairan dan padatan. Nah, atau dengan cairan yang lainnya. Tadi kan contohnya antara air dengan udara. Nah, ternyata itu juga berlaku untuk cairan dengan padatan karena gaya antara molekul dalam bahan yang berbeda-beda. Jika tarikan antara molekul cairan lebih kecil dari tarikan antara molekul cairan dan zat padat, jadi ini saya ulangi lagi. Jadi jika ada tarikan antara molekul cairan lebih kecil dari tarikan antara molekul cairan dengan zat padat atau padatnya, maka
cairan akan membasahi permukaan zat padat. Contohnya adalah air. Ketika air Anda tuangkan ke dalam gelas itu gaya antar molekul air itu lebih kecil daripada gaya tarik-menarik antara molekul air dengan molekul gelas yang merupakan zat padat, sehingga cairan itu akan membasahi permukaan zat padat. Ini akan menentukan bentuk meniskus dalam sebuah tabung, apakah meniskus cekung ataukah meniskus cembung. Kalau meniskus cekung contohnya di air tadi, kalau meniskus cembung itu adalah air raksa yang dimasukkan ke dalam wadah, misalkan termometer, air raksa, kemudian air raksa yang dimasukkan ke gelas ukur, itu akan membentuk meniskus cembung. Mari kita lanjutkan. Nah, untuk kasus meniskus cembung karena hampir selalu terjadi untuk air. Nah, di sini ada catatan, jika air dalam gelas maka permukaan air akan berbentuk meniskus cekung. Yang dianalisis pada bahasan ini adalah air dalam pori-pori tanah dan terkait dengan kapilaritas yang berbentuk meniskus cembung. Nah, itu. Jadi di sini ada catatan, kalau air yang di dalam gelas itu dia akan membentuk meniskus cekung. Namun pada masalah air tanah itu dimungkinkan bahwa air dengan tanah maka airnya itu akan berbentuk meniskus cembung. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, mari kita asumsikan bahwa kita mencoba mendorong air ke bawah pori-pori, katakanlah dengan memaksa udara masuk ke dalamnya dengan tekanan sebesar P. Maka gaya adalah tekanan yang dikalikan dengan luas penampang melintang tabung, yaitu PR kuadrat P. Di sini ingat P sama dengan F per A, dengan A adalah luas penampang melintang tabung dengan jari-jari R. Luasnya adalah PR kuadrat. Nah, berlawanan dengan gaya ini, gaya tadi yaitu PR kuadrat P itu adalah tegangan permukaan gamma. Jika sudut kontak antara cairan dengan dinding atau pori-pori tanah diberikan oleh simbol theta, maka gaya totalnya adalah 2PR gamma cos theta. Nah, jika sistem berada dalam keadaan setimbang, ini akan memberikan hasil P sama dengan P cos theta per R. Seringkali masuk akal untuk membuat cos theta itu sama dengan 1. Nanti coba diingat lagi, cos theta sama dengan 1 itu berarti theta-nya berapa, sehingga akan memberikan P sama dengan 2 gamma per R. Nah, untuk rumus di atas ini coba perhatikan bahwa tidak adanya tekanan eksternal. P mewakili kecenderungan air untuk merambat di sepanjang pori-pori dari bagian basah ke bagian kering yang disebut dengan daya hisap. Nah, bedakan dengan daya dalam konteks fisika. Kalau daya dalam konteks fisika itu kan daya sama dengan usaha per waktu. Nah, daya di sini maksudnya adalah kemampuan untuk menghisap itu. Jadi saya ulangi lagi bahwa P itu mewakili kecenderungan air untuk merambat dari daerah atau sepanjang pori-pori dari bagian basah ke bagian kering atau bagian yang basah ke bagian yang kurang basah. Nah, ini yang disebut dengan daya hisap. Kasus yang sangat penting adalah ketika kolom air didukung atau dicoba untuk melawan gravitasi oleh tegangan permukaan. Dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa ketinggian kolom diberikan oleh H sama dengan 2 gamma per R rho G, di mana rho adalah kepadatan cairan atau massa jenis zat cair, sedangkan G adalah percepatan gravitasi. Aliran air tanah. Aliran air dalam fisika itu kan dipelajari dalam hukum Bernoulli dan persamaan kontinuitas. Nah, hukum Bernoulli dan persamaan kontinuitas ini melakukan pendekatan fluida ideal. Antara lain, fluida ideal itu memiliki karakter alirannya laminar, tidak kental dan tidak termampatkan. Jadi tekanannya konstan untuk sepanjang tabung atau di sepanjang jalur airnya itu. Hukum Bernoulli itu diturunkan berdasarkan hukum kekekalan energi. Untuk aliran tanah terdapat tinjauan lain selain hukum Bernoulli dan
persapaan kontinuitas. Nah, kita akan mulai dari slide ini. Dalam kebanyakan kasus, dua gaya terpenting dalam tanah yang cenderung menggerakkan air itu adalah gaya gravitasi dan gradien atau perubahan hisap dari satu area ke area lain. Jadi ada dua yang mempengaruhi aliran air di dalam tanah, yaitu gravitasi dan daya hisap dari suatu area ke area lain. Nah, formulasinya itu seringkali diungkapkan dalam bentuk potensial. Potensial air tanah atau P itu didefinisikan sebagai P sama dengan negatif kedalaman plus pengisapan. Jadi kedalaman ini mewakili gaya gravitasi dan pengisapan ini adalah mewakili gradien hisap. Kenapa gaya gravitasi itu diwakilkan oleh kedalaman? Nah, gaya gravitasi atau besarnya percepatan gravitasi itu dipengaruhi oleh ketinggian. Jadi di sini untuk potensial air tanah, gaya gravitasi diwakili oleh tentang fakta kedalaman, dan juga untuk pengisapan itu adalah terkait dengan gradien hisap. Apa makna tanda negatif? Tanda negatif itu adalah menyatakan bahwa potensial atau potensi menjadi lebih negatif dengan kedalaman atau ketika pengisapan itu meningkat. Nah, ini yang disebut dengan hukum Darcy. Hukum Darcy itu menjelaskan tentang aliran air yang melewati medium berpori. Kombinasi gravitasi dan tegangan permukaan mengakibatkan perbedaan potensial di tanah atau potensial air di tanah. Perbedaan potensial ini menentukan volume air yang dapat melewati satuan luas penampang tanah. Hal ini dapat dituliskan Q sama dengan negatif kappa per dB per dx, di mana D adalah volume air per satuan luas dan K adalah permeabilitas tanah efektif, sering dikenal sebagai konduktivitas hidrolik. Nilai kappa tergantung pada jenis dan struktur tanah, khususnya pada ukuran dan sebaran pori-pori. Kappa berkurang dengan cepat saat tanah menjadi kering. Ketika tanah menjadi kering, itu berarti kan berpengaruh pada ukuran partikel tanah dan juga sebaran pori-pori. Tanda negatif itu menunjukkan bahwa air mengalir menuju gradien potensial yang lebih kecil. Keseimbangan efek gravitasi dan pengisapan memastikan bahwa akan selalu ada kelembapan di bagian atas tanah di mana tanah berinteraksi dengan udara dan dapat menguap. Jadi, yang bertanggung jawab terhadap kelembapan di bagian atas tanah itu adalah keseimbangan antara efek gravitasi dan juga pengisapan antar area di dalam tanah. Jumlah air yang disimpan dalam tanah itu disebut dengan profil tanah, biasanya disebut dilambangkan dengan S. Profil tanah itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat dituliskan seperti pada slide. Nah, P itu mewakili presipitasi, ES mewakili penguapan dari permukaan tanah, T itu menunjukkan transpirasi, D itu adalah drainase dalam yang keluar dari lapisan tanah, dan R adalah limpasan. Nah, apa maksud dari presipitasi, kemudian transpirasi, drainase, limpasan? Nah, itu nanti yang akan menjadi bahan diskusi Anda. Keseimbangan ini penting untuk keperluan menyelidiki masuknya polutan ke dalam tanah. Nah, kenapa profil tanah itu penting? Nah, profil tanah itu penting untuk mengetahui salah satunya itu mengetahui seberapa banyak polutan yang ada di dalam tanah. Ketergantungan laju aliran air pada ukuran pori-pori tanah menunjukkan bahwa air bergerak lebih cepat ke retakan tanah daripada pori-pori kecil di sekitarnya. Efek ini yang disebut dengan dispersi hidrodinamik. Jadi jika ada retakan-retakan tanah, maka itu akan lebih mudah bergerak airnya daripada ketika air itu bergerak
di dalam pori-pori yang kecil, karena tegangan permukaan di pori-pori yang kecil itu nilainya lebih besar. Sekarang ke penguapan air. Penguapan air dari tanah adalah bagian penting dari siklus hidrologi. Sebagian besar radiasi matahari yang mencapai permukaan dipancarkan kembali pada frekuensi inframerah. Sisanya sebagian besar diserap oleh permukaan bumi, sebagian dipindahkan ke udara di atasnya, dan sebagian 90% dari sisanya tadi digunakan untuk menguapkan air. Mekanisme untuk mengeluarkan air dari permukaan tanah disebut dengan transfer turbulen. Contoh kasus sederhana adalah laju penguapan pada permukaan danau. Permukaan danau merupakan permukaan air terbuka. Laju penguapan pada permukaan air terbuka dapat dijelaskan oleh persamaan Penman. Persamaan Penman ini membutuhkan beberapa data, yaitu tentang suhu rata-rata air, kelajuan angin, dan tekanan udara, serta radiasi matahari. Analoginya seperti ini. Ketika Anda membuat susu hangat atau teh hangat, agar lebih cepat dingin, apa yang Anda lakukan? Selain meniup, salah satunya kan ditiup atau dikipas. Nah, mengapa perlu ditiup ini? Salah satunya terkait dengan apa yang disebutkan oleh persamaan Penman. Di sini ada kelajuan angin. Nah, kelajuan angin dan tekanan udara. Kita ingat di hukum Bernoulli, ketika tekanan udara itu semakin besar, maka kelajuan angin itu semakin kecil. Nah, begitu juga di sini, ketika kelajuan angin makin besar, kita meniup, maka tekanan udaranya itu akan semakin kecil. Nah, itu berpengaruh pada suhu rata-rata dan juga radiasi matahari. Kita kembali ke yang analogi teh panas, kemudian bagaimana cara mendinginkan, salah satunya ditiup, kemudian cara lainnya yaitu dituangkan ke lepek, atau piring kecil itu ya. Nah, itu tujuannya adalah memperluas permukaan. Nah, ketika memperluas permukaan itu akan memengaruhi banyaknya tekanan udara yang berpengaruh pada air atau es tadi. Kemudian paparan udara sekitar yang terkait dengan suhu, kemudian kelajuan angin, misalkan kita kipas atau kita tiup. Nah, itu terkait dengan bagaimana suhu teh tadi akan berubah. Seperti itu. Ini persamaan Penman. Jadi persamaan Penman itu membutuhkan data tentang suhu rata-rata air, kelajuan angin, tekanan udara, dan radiasi matahari. Nah, persamaan Penman itu menjelaskan dengan laju penguapan dinyatakan dengan A R plus B C0 plus C1V dikalikan dengan D. R itu adalah flux radiasi total pada tanah, kemudian V itu adalah kecepatan angin, D itu adalah defisit saturasi udara, dan A, B, C0, C1 itu adalah koefisien sekali pakai atau temporal yang memiliki nilai tertentu. Nah, A, B, C0, C1 itu nilainya tidak pasti, jadi tergantung dari keadaan sekitar pada saat tertentu. Jadi temporal, jadi empirik. Jadi tidak nilainya tidak pasti, berbeda dengan konstanta Boltzmann, kemudian konstanta gravitasi. Selanjutnya, penguapan dari darat itu jauh lebih sulit dibanding untuk digambarkan dengan formulasi sederhana. Jadi persamaan Penman ini khusus untuk laju penguapan air yang ada di permukaan terbuka, misalkan sungai, kemudian atau di danau, kemudian waduk. Sementara untuk penguapan yang terjadi di darat itu lebih sulit digambarkan dengan formulasi sederhana. Hal itu sangat tergantung pada vegetasi yang menutupi permukaan daratan. Yang dimaksud vegetasi itu adalah contohnya hutan tropis, kemudian apakah daratan itu ditutupi oleh semak belukar atau padang sabana, seperti itu, dan disebut dengan vegetasi. Air juga dikembalikan ke atmosfer melalui mekanisme penguapan dari daun tanaman. Nah, itu ada istilahnya sendiri. Kalau tidak salah itu disebut dengan transpirasi.
Nanti coba dicari ya. Suhu tanah. Rentang suhu di seluruh permukaan bumi itu memiliki nilai yang besar, jadi berbeda. Di kutub bisa mencapai 0 derajat Celcius, kemudian di Indonesia kemungkinan antara 25 kemudian sampai 29-30 derajat Celcius, dan bahkan di Arab bisa hampir mencapai 40 derajat Celcius. Jadi rentang suhu di seluruh permukaan bumi itu memiliki nilai yang besar, rentangnya itu besar. Penyebab variasi yang paling jelas adalah perbedaan letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan juga adanya perbedaan musim. Perubahan musiman sangat besar di bagian tengah benua. Nah, jadi bagian tengah-tengah benua, misalkan di daerah tengah benua Asia, misalkan di daratan Cina, itu perbedaan antara satu musim dengan musim yang lainnya, suhunya itu bisa cukup besar. Sedikit fitur topografi itu juga mempengaruhi suhu dari tanah, misalkan bukit-bukit kecil, kemudian depresi, lembah, paparan sinar matahari, itu semuanya mempengaruhi suhu lokal suatu daerah. Jadi misalkan di Tasik yang wilayahnya bergunung-gunung, suhunya akan berbeda dengan yang ada di daerah Jombang, yang ada di Jawa Timur, karena di lebih ke dataran rendah, jadi akan memiliki karakter suhu yang berbeda. Tentunya perbedaan suhu udara tepat di atas tanah hanya mempengaruhi lapisan tanah paling atas, karena tanah adalah konduktor yang sangat buruk. Jadi bisa ketika hari yang terik itu ya, mungkin permukaan tanah bagian atas itu akan sangat panas atau suhunya hampir sama dengan suhu udara di sekitarnya. Tetapi ketika sudah beberapa sentimeter atau beberapa meter di bawah permukaan, maka suhunya itu akan sangat berbeda. Karena apa? Tanah itu merupakan konduktor yang sangat buruk. Selanjutnya, variasi suhu tahunan 30 derajat Celcius di udara berkurang menjadi 15 derajat Celcius pada kedalaman 1 meter dan menjadi 0,5 derajat Celcius pada kedalaman 8 meter. Ini adalah suhu tanah. Jadi pada kedalaman 1 meter itu mungkin suhunya bisa mencapai 15 derajat Celcius, tetapi ketika sudah masuk ke kedalaman 8 meter itu suhunya sangat jauh berbeda. Itu berbeda di sini 15 derajat ke 0,5, jadi berbeda 14,5 derajat Celcius. Nah, kenapa? Karena konduksi panas melalui tanah sangat lambat, sehingga suhu tanah untuk bagian tanah yang jauh ke dalam adalah kebalikan dari variasi musiman di permukaan. Jadi suhu di atas tanah ketika hari terik itu akan hampir sama dengan udara sekitar. Ketika semakin dalam maka suhunya semakin tinggi. Tetapi kalau semakin dalam lagi, semakin menuju pusat bumi, maka suhunya bisa suhu tanah itu bisa mencapai lebih tinggi lagi. Jadi tidak 0,5 derajat Celcius. Jadi di atas tanah tinggi, kemudian semakin dalam itu suhunya turun, kemudian ketika semakin dalam lagi suhunya akan meningkat lagi ketika mendekati inti bumi atau mendekati mantel bumi. Nah, ini contohnya di belahan bumi utara. Pada belahan bumi utara pada kedalaman 3 meter, suhu minimum itu ada pada bulan Maret atau April, sedangkan suhu maksimum ada pada bulan September Oktober. Nah, pada kedalaman 7-11 meter, suhu minimum itu pada bulan Agustus, suhu tanahnya ya, dan suhu maksimum itu ada pada bulan Februari, tapi variasinya sangat kecil. Ini suhu tanah. Nah, daerah luas Kanada dan Siberia yang mencakup 20% dari permukaan bumi itu memiliki tanah beku karena dia dekat dengan kutub utara kan ya, lintangnya kan lintang tinggi. Ini mengakibatkan intrusi embun beku ke dalam tanah sangat efektif, sehingga musim panas pada saat musim panas tidak dapat mencairkan tanah di bawah kedalaman 1 meter. Karena apa? Tadi kan tanah itu kan menjadi
intrusi embun beku itu masuk ke dalam tanah, sudah jauh dari permukaan tanah, panas ketika musim panas itu tidak bisa mencapai dari intrusi embun yang masuk tadi. Jadi akibatnya hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah dan daerah tersebut menjadi rawa pada saat musim panas. Itu untuk materi tanah dan juga air tanah. Semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan dan menonton video PowerPoint ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.